warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lutfia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penerapan teori strukturalisme dalam roman Takdir dari Tanah Jantan karya Afrizal Cik. Tentu kita harus mengetahui dulu apa sih teori strukturalisme itu? Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Sinopsis dari roman Takdir dari Tanah Jantan karya Afrizal Cik ini adalah: puncak dari kisah ini bermula ketika Muhammad Takdir diajak oleh Syahlan, anak Pak Haji Daud, bermain-main ke pelabuhan perikanan untuk melihat perahu layar ayahnya yang sedang bongkar muat. Perahu layar yang selama ini hanya berlabuh di tengah. Berdecak kagum Muhammad Takdir melihat perahu yang bersandar di tepian dermaga. Kue kaleng, air kaleng, sepeda, baju rombeng, celana jeans, radio, TV, kipas angin, dan berbagai barang keperluan rumah tangga semuanya tersusun penuh dalam perahu. Bermula dari situ kecintaannya akan laut, perahu, kapal, dan dermaga mulai tumbuh. Cita-citanya yang semula ingin menjadi camat tebing tinggi yang termasyhur itu berangsur pudar. Takdir pun mengalih cita-citanya untuk menjadi pelaut, pemilik perahu seperti Pak Haji Daud, yang memiliki 2 perahu layar yang besar, yang setiap setengah bulan sekali melakukan bongkar muat. Di sisi lain, yang membuat cita-citanya menjadi camat bertambah memudar karena Takdir tahu jadi camat itu sulit, perlu sekolah tinggi, harus pandai pidato, dan harus berani memarahi orang-orang yang tak pernah mau kalau diajak bergotong royong, walaupun membersihkan longkang di depan rumah mereka sendiri. Tapi kalau menjadi Pak Haji Daud, hanya cukup pandai berhitung dan bisa bertanda tangan, walaupun tanda tangannya melingkar macam ular tidur. Karena itulah sekolah mulai Takdir tinggalkan. Muhammad Takdir mulai mengenal uang. Tanah Singapura yang selama ini dia pahami sebagai negeri bertabur uang adalah tempat impiannya. Akhirnya, nasib jua yang mengantarkannya ke sana. Kalaulah tidak karena tuah, tak mungkin jebat mendurhaka. Kalaulah tidak karena fitnah, tak mungkin kisah menjadi cerita. Di sisi lain, Muhammad Takdir difitnah oleh seorang tokoh yang bernama Mr. Yap. Demi membela diri, dia terpaksa harus membunuh Mr. Yap. Kematian Mr. Yap membuat Muhammad Takdir dihukum mati di Singapura. Berbagai siksaan dialaminya. Akhirnya sebelum hukuman mati dijalankan, Muhammad Takdir dapat melarikan diri dari penjara Changi yang terkenal kejam tempat dia menjalani masa tahanan. Setelah sekian lama berjalan dalam ruang sempit mengikuti gorong-gorong di sepanjang kota Singapura, sampailah Muhammad Takdir di laut. Dia diselamatkan oleh beberapa orang pekerja perahu dari Indonesia. Polisi Singapura terus saja bergerak mencarinya. Bimbang akan keselamatan Muhammad Takdir, seseorang yang bernama Bakar Kombat melarikannya ke Pulau Nongsa. Dari Pulau Nongsa dia dibawa ke Pulau Karimun. Penyelamatan yang dilakukan oleh Bakar Kombat terhadap Muhammad Takdir semata-mata dilakukan atas semangat kebangsaan, sesama bangsa Indonesia. Kabar yang diterima pihak keluarga di Selat Panjang telah jelas mengatakan Takdir dihukum mati. Tanpa disangka, akhirnya dia bisa selamat dan kembali lagi ke Selat Panjang. Mencari tunangannya yang bernama Maria, tapi Maria ingkar janji dan telah menikah dengan orang lain. Dalam kekecewaannya, Takdir terus bertekad untuk meneruskan kehidupannya yang baru. Akhirnya dia bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Astika. Bersama Astika, Takdir melanjutkan kehidupannya, mulai dari menjadi pesuruh, pegawai rendah, hingga akhirnya menjadi seorang camat sebagaimana cita-citanya dulu. Nah, dalam pembahasan teori strukturalisme dalam roman Takdir dari Tanah Jantan karya Afrizal Cik ini, saya akan membahas 6 unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga adalah alur, yang keempat adalah gaya bahasa, yang kelima adalah latar, yang keenam adalah sudut pandang. Dimulai dari unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema yang terkandung dalam roman Takdir dari Tanah Jantan adalah tema kehidupan masyarakat pesisir dan kepulauan dengan segala potensi alamnya. Tema kehidupan masyarakat pesisir dengan mengandalkan perahu dan kapal sebagai sarana transportasi untuk angkutan barang dan orang dalam pekerjaan niaga. Pada cerita ini, tampillah seorang yang bernama Muhammad Takdir sebagai pelaut ulung yang handal menghadapi gelombang Selat Melaka dan selalu ulang-alik dari Selat Panjang ke Singapura dan sebaliknya. Dalam kisah ini muncul juga tema lain, yaitu pengorbanan dan semangat kebangsaan manakala ada upaya dari Bakar Kombat untuk menyelamatkan Takdir sebagai anak bangsanya sendiri dari ditangkap oleh pihak berkuasa Singapura.
Yang kedua adalah tokoh. Dalam roman Takdir dari Tanah Jantan, terdapat beberapa tokoh utama selain Muhammad Takdir, yaitu Pak Camat, Syahlan, Haji Daud, Maria, Mister Yap, dan Bakar Kombat. Tokoh-tokoh inilah yang membuat jalan cerita menjadi lengkap dengan segala lika-likunya, di samping peran tokoh-tokoh yang lainnya sebagai bunga-bunga cerita. Peran keempat tokoh tersebut menjadi sambung-menyambung membentuk suatu siklus jalan kehidupan bagi tokoh Muhammad Takdir. Tokoh Pak Camat yang sangat dikaguminya membuat Muhammad Takdir menjadi mau belajar bersungguh-sungguh dan memimpikan dirinya ingin menjadi camat. Kemudian, tokoh Syahlan membuat dia menjadi mengenal dunia perahu dan pelabuhan serta bongkar muat. Dari perkenalannya dengan Syahlanlah yang membuat Muhammad Takdir selalu bermain di laut. Kemudian, tokoh Haji Daud membuat dia mendapatkan jalan bekerja sebagai seorang nakhoda perahu dan bisa ulang-alik ke Singapura sebagai kota dan negara yang menjadi impiannya selama ini. Tokoh Bakar Kombat yang merupakan seorang mantan tentara yang sangat menguasai seluk-beluk Singapura adalah orang yang menjadi penyelamat bagi Muhammad Takdir ketika dia lari dari penjara Changi, Singapura. Dengan sebuah speedboat kecil, Bakar Kombat membawa Takdir lari ke Pulau Nongsa atas dasar sesama bangsa Indonesia. Kesuksesan hidupnya membuat Takdir dapat meraih cinta Maria, seorang gadis yang selama ini menjadi impiannya. Pada masa bertunangan dengan Maria, keadaan Takdir semakin membaik. Sebuah perahu yang dimilikinya diberi nama Maria Indah oleh Muhammad Takdir sebagai lambang penyemangat cintanya. Tapi ketika dia berhadapan dengan masalah besar, yaitu akan dihukum mati, tokoh yang bernama Maria meninggalkannya. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Dalam roman Takdir dari Tanah Jantan, alur yang digunakan adalah alur maju. Hal ini dapat dinilai langsung di mana ceritanya mulai dari tokoh utama yang bernama Muhammad Takdir kecil, remaja, menikah, dan mencapai puncak jayanya yang diikuti dengan usianya yang semakin hari semakin bertambah. Unsur intrinsik yang terdapat dalam roman Takdir dari Tanah Jantan yang keempat adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan sangat terbuka, sederhana, dan lugas. Istilah-istilah yang selalu digunakan oleh masyarakat pesisir dan kepulauan tampak selalu tampil di roman ini, sehingga sekali baca saja orang sudah bisa menebak maksud dari pesan yang disampaikan tanpa harus menganalisa terlalu mendalam. Unsur intrinsik yang kelima adalah latar belakang. Latar pada roman Takdir dari Tanah Jantan adalah kawasan Selat Panjang dan sekitarnya, Kepulauan Riau, dan Singapura. Terjadi di era tahun 70-an hingga 80-an. Pada masa itu, kemajuan kota Selat Panjang termasuk yang diperhitungkan di Riau. Sedangkan negara Singapura yang sedang membangun membutuhkan banyak barang-barang hasil bumi dan hasil alam dari Selat Panjang. Tukar-menukar barang antara Selat Panjang dan Singapura membuat kota itu disebut Singapura Kedua. Dan unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Pengarang roman Takdir dari Tanah Jantan mempunyai pandangan bahwa kesuksesan dan keharmonisan pada satu fase kehidupan tidak akan berkekal lama bila mana Tuhan menginginkan seseorang untuk mendapatkan yang lebih baik. Ada saja jalan dan skenario yang diciptakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, walau pada awalnya terasa pahit dan mengerikan. Gambaran itu terlihat dari apa yang dijalani Muhammad Takdir dalam kehidupannya. Sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di konten-konten pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.